Sejak tahun 2003, seni pertunjukan wayang kulit tercatat sebagai mahakarya warisan budaya lisan dan tak benda kemanusiaan oleh UNESCO. Dan pada tahun 2008, dicatat kembali ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pengakuan ini diberikan pada tradisi dan praktik budaya yang dianggap penting untuk identitas dan keragaman manusia, serta menegaskan bahwa wayang kulit bukan sekedar hiburan, tetapi warisan nilai luhur yang harus dijaga lintas generasi. Dalam perjalanan pelestariannya, perempuan pun turut hadir dan terlibat, memberi nyawa agar panggung ini tetap hidup. Dan sebagai bagian dari kebudayaan Jawa, kehadiran perempuan tak lepas dari cara pandang, filosofi, dan nilai-nilai yang membentuk peran mereka di masyarakat. Simbah buyut kita itu sebenarnya sudah sangat luar biasa filosofi hidupnya, punya pandangan-pandangan hidup yang tidak kalah dengan pemikiran orang-orang modern. Ya seperti namanya wanita Ditoto. Kalau nggak ada kata-kata itu, paugeran itu, atau ya kalau nggak ada pakem-pakem kayak gitu, mungkin wanita-wanita itu tidak punya, misalnya nggak punya angger-angger gitu loh, atau patokan atau pedoman hidup. Nggak ada yang mengingatkan saya akan menjadi seorang wanita karir. Tapi kemudian saya akan lupa dengan kodrat saya sebagai seorang wanita Ditoto. Mungkin memahami tentang konco wingking dan wani ditoto itu sebagai sesuatu yang sangat kuno. Tetapi jika itu diterapkan sesuai norma-norma di zaman apapun, saya kira akan masih relevan, karena ya semua kebebasan akan tetap punya batasan. Boleh setara, tapi berdampingan. Idealnya, ya kita bersama-sama membentuk peradaban yang lebih baik, lebih bermoral, dan menjunjung tinggi ketimuran. Dalam artian ya, kesopanan, pola pikir harus lebih maju. Maju bukan hanya zamannya, tapi kualitasnya. Sebuah pertunjukan wayang kulit, hal itu sudah menjadi harmoni yang cukup menarik dan indah. Jadi untuk masalah kesetaraan gender dalam pertunjukan wayang kulit bisa dikatakan rata dan saling menghormati sesuai nilai budaya Jawa, juga bisa saling mendukung. Kesetaraan gender dan harmoni peran antara perempuan dan laki-laki menjadi salah satu nilai yang disampaikan melalui wayang kulit. Namun, di balik filosofi luhur dan nilai budaya yang dijunjung, kenyataan di lapangan tak selalu sejalan dengan harapan. Sebagai pelaku seni di panggung, perempuan kerap dihadapkan pada tantangan, resiko, bahkan potensi pelanggaran martabat yang tak jarang luput dari perhatian. Fenomena inilah yang muncul di balik kelir, yaitu hadirnya potensi pelanggaran hak asasi perempuan, serta fakta ironis sosial lainnya yang masih membayangi pelestarian wayang kulit hingga hari ini. Saya malah pernah mengalaminya sendiri, bahwa seorang pesinden itu di masyarakat dulu hingga sekarang pun dianggap mempunyai citra miring, Mbak. Karena tadi kodratnya wanita itu kalau zaman dulu dia keluar rumah aja nggak boleh, ya toh? Keluar rumah nggak boleh. Apalagi wanita kok kumpul-kumpul sama laki-laki, satu wanita terus di Niaga itu banyak jumlahnya. Satu wanita tampil sebagai pesinden itu sudah merupakan citra yang negatif, citra miring bagi masyarakat Jawa tempo dulu. Tapi dan mungkin sampai saat ini pun juga masih ada masyarakat yang beranggapan seperti itu. Dan saya menjumpai
hal-hal yang menyebabkan wanita itu mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat, khususnya sinden. Jadi seringkali saya melihat sinden itu mendapatkan perlakuan yang kurang sopan. Misalnya dia dipegang-pegang oleh seorang laki-laki penonton atau orang yang mau joget, atau celotehan dari penonton atau orang-orang tentang sinden. Saya menjumpai sendiri, misalnya dengan kata-kata yang kotor gitu. Juga pesinden itu juga rawan untuk diajak kencan memang, dan itu sudah sejak dulu hingga sekarang. Adanya perempuan di kalangan pengerawit laki-laki itu sesuatu yang unik dan bisa dikatakan menarik perhatian penonton, sesama pelaku. Aku malah kadang kasihan loh sama pengerawit-pengerawit itu. Mereka tuh belajar banget supaya tetap eksis, supaya skill dia itu bisa mengikuti mungkin perkembangan komposisi iringan yang dipakai. Tipe bayaran nggak ada apa-apanya dibanding perempuan. Jadi perempuan di panggung wayang itu kalau sampai saat ini mereka itu di atas angin. Jadi malah diistimewakan dari segi finansial, karena mereka benar-benar menunjang pertunjukan wayang kulit menjadi lebih visual, menyejukkan mata dan menghibur. Menyampaikan nilai sebenarnya, Mbak. Pesinden itu bukan suatu profesi yang ringan ya, tapi pesinden itu sebuah profesi yang mulia. Karena sebenarnya hakikatnya menyinden itu menyampaikan nilai-nilai, pesan-pesan moral melalui syair atau sastra tembang. Nah, saat ini kalau pesinden dia dipegang-pegang dikasih itu, menurut saya juga sebenarnya nggak etis. Jadi dari panggung saya, kalau panggung saya pribadi, kita mencegah supaya sinden tidak turun di panggung. Jadi kalau dia tetap di panggung menari, kalau ada orang yang mau kasih sawiran naik silakan, tapi dia akan kita jaga supaya tidak sampai hal-hal yang berlebihan. Jadi disinilah peran kita sebagai seorang seniman menempatkan diri, harus mampu menempatkan diri, mampu bersikap, mampu menahan segala rasa. Karena kadang-kadang kalau sudah di panggung itu sifat seniman yang spontanitas itu kadang-kadang kita lepas kontrol, berbicara pun juga lepas, gerak pun juga kadang-kadang lepas, apalagi kalau sudah didukung suasana yang meriah, suasana yang ramai, hingar-bingar, penontonnya respect itu, kadang-kadang seniman lepas kontrol itu memang. Seaman-amannya perempuan keluar dari rumahnya, itu tetap memiliki resiko besar terhadap keamanan, harga diri, bahkan martabat. Dari sini saya menyimpulkan dan juga mempertahankan diri saya bahwa yang bisa melindungi diri saya sendiri ya saya sendiri, termasuk ideologi saya yang bisa melindungi saya ke depannya. Kalau alasan mengikuti pasar menurut saya bullshit ya, omong kosong itu. Itu tidak lebih dari kepentingan pribadi. Jadi perkembangan zaman itu saya pribadi mending mundur 50 tahun daripada harus mengikuti zaman yang sekarang. Jawa itu ada di jiwa. Jadi pola pikir itu harus kita bawa. Bahkan mungkin sampai akhir generasi, akhir zaman ini. Perkembangan wayang kulit sekarang itu sebenarnya bisa dikatakan sangat-sangat tidak bermoral ya menurut saya. Kalau kita berkaca dari budaya Jawa yang sebelum ini. Jadi gini, kehadiran perempuan di panggung wayang itu memang memiliki nilai jual yang cukup
bisa mendorong eksistensi para pelakunya. Tapi jika dilihat dari etika manapun, bahkan agama, sangat-sangat tidak bisa dikatakan bahwa kita ini berbudaya. Padahal mereka itu berdiri sebagai orang yang selalu mengucapkan, mendengung-dengungkan dan bangga mengucapkan bahwa kami ini sedang nguri-nguri budaya Jawa. Seandainya para pelaku seni perempuan yang ada di panggung itu benar-benar belajar tentang nilai-nilai budaya Jawa, baik itu etika, tutur, saling menghormati, mereka mungkin tidak akan bisa atau sampai hati berlaku sedemikian di panggung wayang. Jeneman ular kambang mungkin. Janur gunung ukuran bunder api nolo sae dadose jelali lemes kowe jelali karo janjine. Nah, ini adalah salah satu jenis bentuk gending jineman klasik yang sayogianya disajikan duduk manis, tidak harus berdiri. Nah, ini kalau saya. Tapi seandainya ini harus disajikan berdiri, itu juga nggak apa-apa. Tetapi kita harus bagaimana memilih posisi berdiri itu yang sopan, elegan. Misalkan kalau hanya berdiri dengan memegang mic, janur gunung, ekspresi muka dan kepala aja boleh, tapi tidak harus berjingkrak-jingkrak. Nah, itu. Laris dan nggak laris, payu dan nggak payu, itu termasuk ndoro bejo ya Mbak ya. Biar pakai begitu-begitu, kalau bejonya ya dari atas itu memang ya belum sampai di situ ya nggak laris. Menjadi seniman berarti memahami bahwa seni bukanlah sekedar profesi, tetapi wujud pola pikir dan cara pandang untuk membangun peradaban. Dengan begitu, seniman tetap bisa menyajikan pertunjukan yang baik tanpa kehilangan arah, menyesuaikan zaman tanpa harus melepas nilai-nilai budaya Jawa. Namun, upaya menjaga panggung tetap bermartabat tentu tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pemerintahan, menjadi penting untuk memastikan nilai kesetaraan gender dan pelindungan hak perempuan benar-benar terjaga di balik kelir pertunjukan. Kuncinya yang pertama adalah kita menjadi seniman harus pinter, cerdas. Kenapa? Biasanya ya, mohon maaf, kalau kita cenderung ngeli, ikut ombe-aing banyu kahanan sekarang, kadang-kadang seniman sendiri nggak punya prinsip. Namun kalau seorang seniman itu sudah pinter, pelaku seninya itu pinter, maka kita akan bisa menyuguhkan suatu pertunjukan yang betul-betul apik, digarap secara apik, profesional, yang sehingga kita tidak harus merendahkan diri kita. Jadi kunci pertama adalah seorang seniman itu harus pinter, yang kedua dia harus punya etika moral yang dijaga, punya prinsip yang kuat itu untuk menjaga. Jadi saya sendiri seperti itu. Jadi kita harus pintar, karena saat ini kita diadu persaingan kita dalam dunia seni itu sekarang sangat luar biasa gencar. Dan prinsip ketiga itu kita harus not zaman kelakone, Mbak. Zaman sekarang itu kebutuhan masyarakat seperti apa. Nah, makanya kalau kita pinter, kita akan bisa mengamati fenomena sosial masyarakat, karakter masyarakat sekarang, kesenangannya kayak apa, kebutuhannya dia kayak apa, hiburannya kayak apa. Itu kita tahu. Oh, kalau kita tahu, bagaimana kita nanti mengemas pertunjukan itu secara apik. Misalkan kita dengan tembang-tembang langgam, klasik, dangdut pun itu tetap masih pada porsinya, mereka tidak menuntut yang lebih.
dia akan puas dengan apa yang kita sajikan. Nah itu berarti not zaman kelakone. Namun kita tetap punya prinsip-prinsip mengemas pertunjukan itu secara apik. Untuk menyelaraskan tuntutan pasar, saya rasa ubah dulu mindsetnya. Karena bagaimanapun jika seni itu sudah diseret menjadi komoditi atau sebagai barang yang mampu menghasilkan keuntungan, tidak akan bertahan dengan budaya Jawa yang masa lalu. Pasti dia akan terus mengikuti zaman, di mana zaman sekarang, jenengan tahu sendiri, itu sudah tidak relevan dan banyak orang yang melanggar nilai-nilai dari budaya Jawa tersebut. Jadi harapan saya menjadi seorang presiden harus cerdas, pinter, cerdas dalam materi, gending-gending tradisi, profesional menyajikan gending-gending tradisi, dan dia proporsional menyajikan gending-gending yang dibawakan. Dia mampu menempatkan diri di mana dia berada, di panggung mana dia berada, dia mampu menempatkan diri, mampu membawa diri, sehingga apa yang dia sajikan itu mampu menyenangkan hati banyak orang, mampu membukakan rasa banyak orang untuk senang mencintai budaya tradisinya. Saya berharap para perempuan di panggung wayang itu memiliki kualitas, memiliki adab, memiliki pola pikir yang mengedepankan harga diri dan martabat. Karena itu menyangkut eksistensi wayang tersebut juga. Kalau harapan saya ya, wayang kulit itu tetap masyarakat senang melihat wayang kulit. Jadi banyak yang nanggap wayang kulit. Ya. Jadi ekonominya itu dalang-dalang itu biar stabil. Kalau masyarakat nggak senang wayang kulit, ada dalang banyak, sekolahan dalang banyak, nanti gimana? Kok terus wayang kulit itu kok terus tidak ditanggap? Dan nanti kan kasihan ya. Seperti Eyang itu kalau sudah tua ini ya ruwet, ya ada yang nanggap. Perempuan itu harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau misalnya perempuan itu harus tampil di dalam satu pertunjukan dan dia merasa bahwa apa yang ditampilkan itu lebih bersifat eksploitasi, maka perempuan bisa menyampaikan pada awal kontrak sebelum kegiatan itu dilakukan. Sehingga penting bagi perempuan sebelum terlibat di dalam suatu proses pertunjukan, dia tahu persis hal-hal apa yang akan ditampilkan di dalam pertunjukan tersebut. Kalau memang kemudian ada unsur yang mengandung nilai eksploitasi khususnya terhadap tubuh perempuan, maka perempuan itu bisa mengatakan tidak di dalam seni pertunjukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalau di dalam pewayangan berarti dalang. Dalang ini juga harus memiliki kemampuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan gender sehingga tidak mentolerir sama sekali adanya eksploitasi tubuh terhadap perempuan. Oleh karena itu, pengaturan tidak hanya dilakukan secara kultural saja, secara turun-temurun, tetapi juga secara struktural. Dan dalam konteks ini, pemerintah bisa ikut mengatur bagaimana seni pertunjukan itu bisa menampilkan nilai-nilai yang menarik tanpa harus ada eksploitasi terhadap perempuan. Jadi kalau kita menerapkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender, itu satu hal yang paling penting adalah tidak terjadi eksploitasi pada tubuh perempuan. Karena yang paling sering terjadi dalam seni-seni pertunjukan itu justru menampilkan perempuan karena kecantikan wajahnya, karena bentuk tubuhnya yang seksis dan sebagainya. Sehingga seringkali tampilan-tampilan yang muncul di dalam pertunjukan tersebut adalah pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya adalah seksis. Oleh karena itu, tidak ada toleransi bagi pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya adalah mengeksploitasi tubuh perempuan. Kemudian kalau kita ingin mengedepankan
mengedepankan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesetaraan gender, mungkin bisa menampilkan bagaimana kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Misalnya saja menghadirkan bahwa perempuan itu perlu cerdas, perempuan itu perlu memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya, perempuan itu perlu ditampilkan bahwa mereka bisa mengambil atau berperan sebagai pengambil keputusan dan bukan justru menjalankan peran-peran yang sifatnya marginal, peran-peran yang sangat mudah untuk dilecehkan atau peran-peran yang menjadi objektifikasi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Wayang kulit adalah warisan, dan perempuan di dalamnya adalah penopang nilainya. Menjaga kehormatan perempuan berarti menjaga kehormatan budaya. Selama panggung wayang masih hidup, cerita tentang nilai dan kehormatan pun akan tetap mengalir.